Podcast, jumpa lagi dengan saya Serga Kuwati Tasmita, tentunya masih di studio tercinta ini, studio Bang Takir Podcast. Nah, kali ini lagi-lagi kita kedatangan narasumber dan tidak kalah pentingnya narasumber kita kali ini jelas ya, yang pasti kita mendatangkan narasumber yang emang mempunyai kualitas, emang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, Halo. Serka Rabun ya? Ya, Oh, betul. memang namanya hanya Rabun gitu ya, Pak, ya? Betul. Oke, kita mendatangkan narasumber Serka Rabun Babinsa 081209 Mantap. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di acara Bang Takir Podcast kali ini. Oke, Pak, sebelum lebih lanjut nih ya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin agar sobat Bang Takir itu mengenal sosok Serka Rabun itu yang mana sih gitu, dan biar tidak bertanya-tanya, Serka Rabun itu yang mana sih, Koramil 9 mana sih, kan gitu ya. Monggo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rabun, pangkat Sersan Kepala. Saya berasal dari Koramil 081209 Mantub. Saya berdomisili di Kecamatan Mantub, yang mana saya berdiri di sini, saya duduk di sini atas tugas yang telah diberikan, yaitu wawancara podcast. Mudah-mudahan Wawancara. panjenengan semua senang gitu nanti dengan ini Oke, saya. baik. Terima Ya. kasih, Pak. Mungkin, Pak Rabun sebelumnya dinas di Lamongan itu dinas di mana, Pak? Eh, Awal saya berdinas itu di Kodiklat TNI AD Di Bandung. Bandung. Ya, Wih, kemudian saya angkatan darat. bergeser ke Lem Jiantek, dulu namanya Lem Jiantek. Ya, Jiantek. sekarang menjadi Satuan Politeknik Angkatan Darat, Mhm. Poltekkad, bertempat di Malang. Oke. Terus baru Geser pindah ke Kodim tahun 2018. 2018. Lumayan lah ya, Pak, ya. Lumayan Ya, agak lama ya. ya, Di sini sudah anaknya semua ikut di sini keluarga? ya. Kebetulan keluarga semuanya berada di Lamongan. Alhamdulillah. Jadi sudah ngumpul jadi satu ya. Dulu Ya, waktu di Bandung itu juga LDR gitu ya, Pak, ya? eh, ikut, keluarga Ikut. juga Oh, ikut. jadi setiap penempatan di mana ikut terus ya, Pak, ya? Ya, selalu dibawa-bawa istri itu. Selalu mendukung ya. Oh, Ya, mantap, luar alhamdulillah. biasa. Istrinya juga selalu mendukung tugas suami dimanapun berada. Ya, Oke, Pak, terima kasih. Sebelumnya kami dengar-dengar nih, Pak, ya, Bapak mempunyai grup hadroh di desa binaan. Jadi Serka Rabun ini selain mengikuti tim hadroh Al Arif Kodim 0812, beliau sudah mendirikan atau memiliki grup sendiri di eh, desa binaan di Mantu, Pak, ya. ya Oke, betul. mungkin bisa dijelaskan, Pak, sejarahnya atau asal mula bisa mendirikan grup hadroh di desa binaan itu gimana? Eh, Singkat cerita, Mhm. awal mulanya saya masuk di Kodim 0812 Lamongan ini tahun 2018. Waktu itu saya direkrut oleh senior saya Batipes, Bapak Pelda Suhadi waktu itu, Oh, iya, betul. untuk menjadi vokal grup Hadroh Al Arif. Oh, jadi Nah, vokal ya, posisinya vokal ya. vokal, Keren, ya. jadi suaranya bagus di melantun-lantun gitu ya. Ya, ya Oh, alhamdulillah. oke, Nah, oke. Terus? kemudian saya memperjuangkan bersama rekan-rekan nama daripada grup Hadroh Al Arif ini Hmm. sampai dengan mencapai puncaknya, yaitu merebut juara di tingkat perlombaan TNI Polri, Mbak. Ya, Oke. eh, kemudian saya juga berpikir di desa binaan saya itu termasuk anak-anak muda di zaman sekarang, pergaulannya yang sangat-sangat memprihatinkan. Di kala itu tidak ada orang yang mau peduli, sehingga mereka
saya dekati ya dengan kasih sayang bahwa anak-anak mereka itu saya yakin punya potensi. Betul Punya sekali. potensi, hanya kita tidak tahu apa yang terpendam pada diri mereka. Potensi itulah yang kita munculkan Betul nantinya sekali, gitu. Pak. Karena saya lihat setiap hari, setiap malam mereka hanya nongkrong di Nongkrong nggak warung jelas, ya kan, ngopi WIB, pesen gitu. kopi 1 cangkir, tapi Heeh, untuk sampai dengan malam hari, heeh larut heeh. malam. Iya, betul sekali. Itu. Nah, di situ saya punya pemikiran bahwa ini perlu kita perbaiki, gitu. Dan alhamdulillah saya mencoba untuk berdiskusi dengan mereka, bagaimana kalau kita berupaya mendirikan grup sholawat. Nah, bermain terbang atau banjarian. Nah, mereka alhamdulillah mau, Mbak. Langsung tertarik ya? Ya, tertarik. Nah, begitu sudah ketemu enaknya, kita bimbing dari cara pukulan terbang, rumus dan lain sebagainya sampai kepada kaidah terbangan, itu ada kaidahnya Mbak, terbangan itu. Jadi nggak asal bunyi lah seperti itu. Mhm. Sudah main kaidah, mereka semakin menikmati. Nah, setelah kaidah terbangan itu kita ajarkan, ternyata main hadroh itu ada harmoninya. Mhm. Jadi kalau kita nggak harmoni, ya nggak enak juga. Betul Ya sekali. gitu. Jadi harmoni itu adalah kebersamaan. Nah, sama-sama kompak, satu suara, satu nada. Nah, sehingga timbul keindahan. Seperti Betul itu. sekali. Oke, Pak. Bapak kan yang membuka pertama kali nih ya, grup hadroh di desa binaan Bapak. Kemudian untuk alat-alatnya, ya kayak alat-alat apa namanya Pak ini? Rebana. Ya alat-alat rebananya itu bagaimana? Itu atau iuran atau Bapak sendiri yang Ya. mengkoordinir atau, Bapak yang Bapak sendiri yang beli gitu bagaimana itu, Pak? Ya, awal mulanya itu sangat memprihatinkan. Jadi mereka kita ajak untuk berlatih bermain banjari atau Mhm, terbang, tapi kita terkendala oleh alat. alat Alat tidak ya. punya. Mhm, Jadi kita belajar dengan alat seadanya. Ada yang pakai piring, piring plastik, ada yang pakai galon aqua, ada yang pakai timba. Nah, itu tapi di situ tetap diisi dengan rumus, rumus daripada bisa banjari ya. tersebut. Ya, gitu. Terus terus? Kemudian setelah sudah terdengar agak enak, nah di situ kami bukan langsung beli, kita belum punya biaya untuk itu. Mhm. Kita upayakan untuk pinjam dahulu. Oh, jadi pinjam Kebetulan di dahulu. kampung sebelah itu ada alat, nganggur, kita berunding dengan tertua yang punya alat itu, sudah sekian tahun vakum ya, hanya digudangkan saja. Kita coba untuk pinjam seperti itu. Nah, disitulah kita mulai pergunakan alat itu sampai dengan mereka itu mahir, itu. Saat latihannya dengan kayak, galon, timba, terus piring, kayak gitu, anak-anak emang nggak ada merasa kejenuhan gitu? Sebenarnya ada tingkat kejenuhan anak itu, kok alatnya cuman gini-gini Nah, saja gitu. kok bisa masih bertahan tertarik gitu? Bagaimana kita sebagai seorang pembina itu bisa mencuci otak mereka, bisa mengisi dengan semangat yang tidak ada kata bosan apabila kita itu ingin bersolawat dan ingin bisa. Itu jangan sampai ada namanya kejenuhan atau kebosanan pada diri. Karena kebosanan dan kejenuhan pada diri itu adalah suatu kekalahan menurut saya. Nah, disitulah saya tancapkan eh, argumen itu ke otak mereka, gitu. Jadi selalu semangat, semangat dan semangat sampai dengan saat ini. Jadi saat ini untuk alatnya itu sudah terpenuhi ya, Pak, ya? Alhamdulillah, kebetulan karena kita istiqomah
latihan tuh to be continue, berlanjut setiap 1 minggu diisi 2 kali, dan tidak peduli cuaca itu mau cerah mau hujan, kita istiqomah, sehingga orang itu menilai bahwa di situ ada keistiqomahan, sehingga ada ya orang baik yang menyisihkan rezekinya untuk memberikan Sumbangan gitu. sumbangan, membeli alat-alat tersebut. Gitu. Dari desa situ sendiri mendukung ya adanya seperti itu gitu ya. Betul, betul. Oke, oke. Kemudian untuk latihannya itu di masjid atau di rumah atau di balai desa gitu, Pak? Untuk latihan, sampai dengan saat ini tetap berada di rumah saya. Oh, di rumah Pak Ya, Rabun. betul, gitu. Karena kalau untuk undangan, menerima undangan, kita keluar, gitu. Kita bermain di luar. Itu yang pemainnya itu para pemuda-pemudi apa ada yang sudah menikah, Pak? Kebetulan untuk pesertanya ini seluruhnya itu adalah pemuda dan pemudi, satu desa binaan saya sendiri. Ya, diawali dari keprihatinan tadi pergaulan pemuda dan pemudi saat ini, nah mereka coba kita angkat sedikit demi sedikit, satu persatu, dan alhamdulillah sekarang itu sudah mencapai 20 orang, Satu gitu. tim itu ada 20 orang, Betul, 20. ada 20 Itu orang. hadronya itu hadro murni atau ada yang keyboardnya, ada yang apa drumnya seperti itu atau gimana, Pak? Untuk saat ini kita masih pakai, Banjari Habsyi. Banjari Habsyi itu Ya, yang gimana? pertama dulu 1 tahun setengah kita bermain Banjari Murni. Ah, Nah, kemudian ada sebagian warga itu yang mhm. menginginkan untuk, kata orang Lamongan itu sekeran gitu ya, Oh, sekeran. gitu. Kemudian bisa atau tidak, karena ini sudah permintaan daripada warga ya, kita berusaha dan upaya untuk mengajari mereka itu Habsyi gitu. Habsyi. Habsyi itu Oh, kasarannya sekeran lah gitu. Dan alhamdulillah setiap kali kita latihkan dan mereka sudah bisa dan mahir, saya katakan mahir. mmm, terus, sampai saat ini tuh sudah pernah diundang, sering diundang mengisi acara kayak biasanya kan khitanan gitu ya, Pak, ya? Khitanan, kemudian akikah kayak gitu sering diundang ya? Alhamdulillah di wilayah kami sendiri juga, apabila ada hajat, sunat, sambut pengantin, Ah, iya betul terus pengantin. acara akikoh, terus acara pengajian-pengajian yang lain, mengundang kiai-kiai dari luar, biasanya kami diminta untuk, bagian sholawatan, Gitu. menunggu kiainya hadir, nah sedangkan jamaah sudah hadir Justru duluan, nah ya itu untuk mengisi biasanya, kekosongan gitu ya. itu pakai kita banjarian seperti itu. Jadi sudah jam terbangnya sudah sampai mana-mana, Pak, ya? Mungkin di luar Lamongan ada, Pak? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah pernah diundang ke wilayah Mojokerto, Mojokerto. juga ke wilayah Gresik, Mojokerto itu Gresik ya? ya untuk mengiringi pengajiannya kiai-kiai lah, gitu Oh, ya. gitu ya. Mungkin bisa disampaikan untuk sobat Bang Takir ya, nama grup hadrohnya Pak Rabun itu apa? Nama grup kami Al Ghuroba. Al-Huroba. Al Ghuroba. Mungkin bisa dijelaskan apa makna dari Al-Huroba? Ya, jadi ini ada kaitannya dengan Hadroh Kodim 0812 Lamongan Mhm, yang diberi nama Al Arif oleh Pak Pelda Suhadi waktu mhm. itu bersamaan atau nama itu sama persis dengan masjidnya Al Arif. Jadi nama hadrohnya itu Al Arif, dan
Kodim Lamongan sendiri punya musola namanya Al-Ghuraba. Nah, disitulah saya berpikiran bahwa kita punya musola atau di bawahnya Masjid Al-Arif namanya musola Al-Ghuraba, sehingga terpacu dalam diri saya untuk memberikan nama grup saya itu Al-Ghuraba. adalah Al-Ghuraba. Oh, jadi tidak mengambil dari desa binaannya Pak Basit, jadi Bukan. ngambilnya dari Dari Kak Musolah Kodim Kodim. Eh, 0812 yang ada di mana itu namanya? yang di Joto Sanur. Sanur. Ya, Oh, Musola Al-Hurubah. Jadi betul. grupnya itu grup hadronya Hadro Al-Hurubah Ghuraba. gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk warga Lamongan ya khususnya atau di wilayah Kecamatan Mantub sendiri betul ya Pak ya. Ada yang mempunyai hajat atau hajat pernikahan, sunatan bisa, kemudian akikoan, kemudian mau ada shaker-shaker mania ya, sekarang kan Ya, musimnya seperti itu ya, bisa langsung mengundang, Pak Rabun ini di grup Hadroh Al-Hurobah. Dan tidak kalah pentingnya bahwa grup Hadroh Al-Hurobah ini sudah mempunyai jam terbang yang lumayan cukup banyak ya, sudah jam terbangnya sudah keluar daerah dari Lamongan ya, di Mojokerto sama di Gresik. Jadi kalau sudah di luar Lamongan berarti sudah dipandang masyarakat luar itu bagus. Jadi untuk warga Lamongan sendiri nih ya, kalau, ada hajat tidak usah ragu-ragu, langsung aja bisa menghubungi Serka Basit ya. Kalau Serkarabun. tidak tahu tempatnya atau apa, bisa tanya ke Kodim ya, Pak, ya. Bisa Ya, juga nanti langsung datang ke Koramil Mantub ya, Pak, ya. ya. Oke, Pak. Kemudian mau tanya, apa ya tadi tuh, lupa saya itu sempet. Tadi tuh waktu Bapaknya ngomong itu ya, saya tuh mikir, "Oh iya ini," jadi mau tak tanyakan, tapi sekarang kok lupa ya, Pak, ya. Mungkin Efek nama apa? Efek Al-Ghuraba itu kronologisnya seperti apa Iya, gitu. mungkin bisa diceritakan dulu lagi, Pak. Jadi gini, nama daripada Al-Ghuraba itu secara bahasa Arab itu adalah Iya. dari kata goribun ya. Heeh. Goribun itu artinya aneh atau asing. Itu. Jadi Al-Ghuraba itu artinya aneh atau asing. Kenapa saya suka dengan nama tersebut? Bahwa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini menerangkan bahwa Islam datang itu awal mulanya dianggap oleh mereka-mereka itu barang yang aneh. Itu. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah saat itu dianggap orang-orang yang aneh menurut mereka. Karena saat itu warga Arab sendiri sukanya mabuk, Mhm, ya judi, betul. udah nggak karu-karuan lah, carut marut, sehingga datang Rasulullah sebagai utusan dan menyebarkan agama Islam, diajak sholat, diajak zikir, diajak bersedekah, itu bagi mereka aneh gitu. Kenapa? Wong enak-enak bermaksiat kok kita disuruh diajak sholat, kita enak-enak main judi kok diajak untuk sedekah. Nah itu jadi siapapun yang mengikuti Rasulullah itu dianggap aneh bagi mereka. Nah, jadi kami di sini ingin menjadi orang-orang yang aneh. Karena orang-orang yang aneh itu adalah sebenarnya adalah pengikut daripada Rasulullah. Rasulullah. Dan kemudian suatu saat nanti di akhir zaman nanti Islam itu juga akan dianggap aneh oleh manusia di sekitarnya. Jadi mungkin saat ini dari awal-awal tanda-tanda itu sudah ada. Anak-anak muda suka nongkrong, hanya nongkrong di warung, pesan kopi satu cangkir saja bisa nongkrongnya Berjam-jam. sampai tengah malam, ya kan? Terus mereka suka hura-hura, ya kan? Pakai motor kebut-kebutan dan lain sebagainya.
Dan kalau diajak sholawatan bagi mereka aneh gitu kan. Lapo, enak-enak nongkrong di warung kok diajak sholawatan. Kenapa? Kita enak-enak hura-hura kok diajak sholat dan lain sebagainya. Jadi Islam suatu saat nanti juga akan dianggap aneh seperti awal mulanya adanya agama Datangnya agama Islam. Islam. Itu yang menjadi pemicu saya. Jadi sedikit ilmu ya untuk Sobat Bang Takir, diceritakan asal mulanya kenapa Bapak Rabun memilih Al Ghurobah sebagai nama grup hadrohnya. Oke, baik. Cukup sekian dulu ya Bapak, mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Iya. Jadi intinya itu seru loh. Kalau mendengarkan tuh apalagi mengikuti ya. Saya kan juga mungkin ada YouTube-nya Pak. Ada, kami simpan di Facebook juga Oh ada, Facebook. di TikTok juga ada, Hmm. ya Mungkin hanya bisa sebagian. disampaikan untuk Sobat Bang Takir. Jadi Sobat Bang Takir itu melihat, oh ini ya grup hadrohnya Pak Rabun Al Ghurobah tadi itu ya. Oh jadi saya besok kalau itu maulah itu ngundang gitu. Mungkin bisa disampaikan Pak untuk nama TikToknya atau nama Facebooknya apa? Sobat Bang Takir, ada dari kami grup Sholawat Banjari Al Ghurobah, kami mempunyai TikTok. TikToknya namanya GSB Al Ghurobah. GSB Al Ghurobah. Ya, grup Oke. Sholawat Banjari Al Oh, ada Ghurobah. singkatannya Mungkin itu juga bisa ya, ya, GSB. bisa diakses. Oke, kemudian untuk Facebooknya Pak? Untuk Facebooknya itu kebetulan diambil dari nama saya sendiri, Rabun gitu nama aja. julukan saya sendiri. Itu khasnya orang Lamongan yaitu Mbah Joko Cingkir. Oh, Bang Joko Tingkir. Ya, Oke, 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 oke. Oke, demikianlah tadi untuk Sobat Bang Takir, podcast kali ini dengan Bapak Rabun, Serka Rabun ya, mengenai hadrah ya Pak ya. Untuk Sobat Bang Takir udah jangan ragu-ragu lagi ya. Segera menghubungi Pak Rabun untuk yang mau memiliki hajat. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Oke, terima sampai kasih. jumpa di episode selanjutnya. Salam Salam Bang Bang Takir, Takir, tanggap tanggap hingga hingga akhir. akhir. Oke, terima kasih.